Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Wahyu Julian Tata, nomor presensi 1 dari kelas A1 Bakti semester 4. Adiknya ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Ani Putu Pioni Rianti Utami. Umurnya berapa? Umurnya 10. 10 tahun. Iya, Kelasnya? kelas 4. Sekolah di SD mana? SD Negeri 1 Agamasi. Kalau yang satunya? Perkenalkan, nama saya Putu Puja Setiawati. Saya umur 9 tahun, kelas 4. Sekolah di SD 1 Agamasi. Oh, satu kelas ya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang Indonesiaku kayak budaya. Nah, latar belakangnya. Batik adalah salah satu budaya dunia. Pada mulanya kegiatan membatik ini merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Batik merupakan kearifan lokal dan warisan budaya. Nah, di sini kelihatan gambar orang yang sedang membatik. Nah, adik-adik tahu nggak batik seperti apa bentuknya? Nggak tahu ya? Nih ada. Nah, di sini kakak akan ini. Adik-adik pasti sering lihat ini di mana, di kamen-kamen orang itu kan. Nah, ini yang dinamakan batik. Untuk selanjutnya, nah, adik-adik bisa bantu kakak buat bacakan, boleh? Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan, perilaku, dan nilai yang baik diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat dapat disebut kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan lain sebagainya. Bisa juga berupa hukum adat yang disepakati bersama. Nah, di sini Indonesia merupakan negara yang berbagai suku bangsa yang mendiami masing-masing pulau. Setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Nah, di sini ada gambar dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang
yang ini dari Bali, kita sendiri. Yang kalau yang tengah-tengah berasal dari Jawa, yang di kanan berasal dari Sumatera. Nah, untuk selanjutnya, nih, keragaman bahasa. Bahasa merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara berbagai bahasa dan cara orang berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini ada yang mau bantu kakak membacakan yang di bawahnya ini? Ya, silakan Puja. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Contoh bahasa daerah: Jawa, Sunda, Minangkabau, Sumatera. Nah, contohnya itu, contoh nyatanya seperti kita di Bali, banyak yang menggunakan bahasa daerahnya, termasuk penduduk lokal Bali sangat jarang yang bisa bahasa Indonesia, bahkan tidak bisa sama sekali bahasa Indonesia. Nah, begitu juga sebaliknya, anak-anak zaman sekarang banyak yang tidak bisa bahasa daerah seperti bahasa Bali. Itu banyak yang tidak bisa bahasa Bali, ya, banyak sekali itu. Belum lagi bahasa yang lainnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, Maraka Bola. Tradisi gotong royong memindahkan rumah. Maraka Bola adalah tradisi memindahkan rumah secara gotong royong masyarakat Bugis Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di tengah masyarakat Desa Lalabata, Kecamatan Tanete, Rilau, Kabupaten Baru. Nah, di sini bisa kelihatan ya, begitu banyak orang yang berbondong-bondong membantu untuk memindahkan sebuah rumah. Ini kelihatannya setengah ya, sebenarnya ini besar banget rumahnya, dan itu pun menggunakan bambu yang besar dan kuat. Terus selanjutnya nih, kekayaan budaya Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian adat yang berbeda-beda. Nah,
Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam, bahkan kondisi alam dalam satu pulau bisa saja berbeda-beda. Nah, seperti kita nih di Indonesia cuman ada berapa musim? Dua kan? Musim hujan sama panas. Nah, sedangkan di luar dari Indonesia seperti Korea, Jepang, Cina itu mempunyai empat musim. Ada musim panas dingin, panas salju, gugur, dan musim semi. Terus selanjutnya, nah di sini merupakan bentuk keragaman budaya Indonesia. Nah di sini pakaian ya yang dimaksud, pakaian adat. Nah kalau yang kiri ini yang punya adalah Kalimantan, Pulau Kalimantan. Yang di tengah-tengah itu yang punya Pulau Sumatera. Pakaiannya berbeda ya. Nah kalau yang kanan ini yang punya Papua. Nih kelihatan bedanya dia. Nah selanjutnya keragaman makanan tradisional. Nah siapa nih yang suka dengan makanan? Ya pasti semua suka gitu. Nah apa sih makanan khas dari Indonesia yang menyimpan dua hal yang sangat penting yang selalu menyertai rasa khasnya? Nah, kenapa disebut dengan mempunyai khasnya? Karena masakan Indonesia itu memiliki berbagai banyak bumbu khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya. Itu seperti jahe, lengkuas, kunyit, kayu manis, dan masih banyak lagi. Nah selanjutnya, coba disebutin dari ketiga makanan ini. Yang kiri apa namanya? Sate ya. Apa itu? Yang ini nih, ini apa namanya? Sate ayam. Nah yang di kanan apa namanya? Nasi kuning. Ini kelihatan tumpeng-tumpengnya dan berbagai lauknya. Terus yang bawah ini
namanya nasi Padang. Pernah gak makan nasi Padang? Nggak pernah ya. Ini karena jarang ada di Bali khususnya, karena ini karena bukan khas Bali soalnya tuh. Terus selanjutnya yang nih, ada yang mau bantu kakak bacanya? Oke, silakan. Rumah adat adalah bangunan yang dibangun dengan teknik yang sama dari generasi ke generasi. Bangunan ini umumnya tidak memiliki perubahan yang Signifikan. Nama bangunannya juga berbeda untuk setiap daerah. Nah, keragaman rumah adat ya. Nah, yang dimaksud itu adalah jadi setiap tempat tinggal yang ada di Indonesia itu berbeda tempatnya ya. Nah, contohnya seperti nah, ini yang di kiri ini namanya rumah gadang, tempatnya di Sumatera. Nah, bisa dilihat berbagai bentuk coraknya yang begitu khas dari Sumatera. Ini dengan atap yang runcing naik ke atas. Nah, terus yang di kanan, nah ini namanya rumah joglo yang berada di Jogja. Nah, ini memiliki ciri khas yang yaitu pilarnya banyak. Ada berapa ini? Lebih dari 5 pilarnya. Nah, terus atapnya bentuknya juga berbeda. Ini naik ke atas ya. Nah, terus begitu juga ukirannya juga banyak khas dari Jogja. Nah, terus yang terakhir ini adalah rumah adat dari Papua. Nah, kelihatan ya, ini terbuatnya dari apa? Kalau yang atapnya itu dibuat dari jerami yang hitam. Kalau di Bali dibilangnya duk, yang biasa dibuat sapu hijau dulu. Nah, itu dipakai. Terus bangunannya itu dia pakai kayu dan juga bentuknya beda, lebih kecil dari yang lainnya. Ciri khasnya itu ya. Nah, di sini ada yang bisa bantu kakak buat bacain kesimpulannya barengan ya. Oke, 1, 2, 3. Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah dan sangat kaya akan suku, bangsa,
di sini Indonesia juga memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat begitu banyak dan melimpah. Nah, pernah juga diklaim oleh negara luar seperti tetangga kita deh, Malaysia. Dia pernah mengklaim bahwa batik adalah milik negara Malaysia. Itu tuh ceritanya orang kita dari Kalimantan yaitu tinggal di Malaysia. Dia membuat batik dan dijual di Malaysia sana tuh. Nah, kemungkinan gini ya, karena pemerintahannya di sana itu mengakui bahwa batik adalah milik dari Malaysia. Sebenarnya tidak. Batik adalah milik dari Pulau Jawa, asalnya di sana, seperti itu. Nah, terima kasih atas waktunya buat adik-adik. Kakak aturkan parama santi ya. Om santi 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 santi.